Ya, selamat sore. Salam Just Talk. 2 hari off karena gue juga lagi malas bikin video, tapi ntar ada apa namanya? Ada beberapa video yang gue posting yang gak ada hubungannya dengan sepak bola. Jadi akan lebih banyak video gue posting. Kemarin ada beberapa match yang penting nggak penting. Terutama di kali ini gue mau bahas apa namanya 4 liga, oke? Di IPL sangat seru karena ya kalau gue bilang sih semua tim masih tidak konsisten. Nah kebetulan diselipin FA Cup. FA Cup ini kan kalau gue bilang sih untuk terutama di awal-awal ya, di awal-awal ini adalah ajang uji coba untuk pemain cadangan. Arsenal, MU, ugly win, oke. WBA nggak lolos, kalah lawan Blackpool. Terus Fulham pun butuh extra time untuk bisa seperti Arsenal untuk bisa lolos. Jadi ini nggak penting banget kalau lihat yang gue tonton itu kan MU sama Arsenal. Arsenal memberi kesempatan lagi kepada beberapa pemain yang dianggap oleh fansnya mayoritas dianggap gagal. Tapi kemarin mereka membuktikan bahwa mereka layak disebut gagal. Cedric Suarez, Willian, eh, Willock, PP gue bilang masih lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Sama Reiss Nelson gue masih kasih dia benefit of the doubt karena dia baru sembuh cedera, jadi irama bermainnya belum belum dapat. Tapi Willock, Suarez sama Willian ini enggak banget ya. Mereka kembali membuktikan bahwa mereka mungkin bagus di European League sama kayak kayak apa namanya? Lingard sama Van de Beek. Kalau Arsenal bagus di European League, dua pemain ini bagus di FA Cup, di Piala Ciki, di piala apapun lah. Karena ya itu sangat sedikit tekanan. Cuman yang lucu di timeline Twitter gue keluar lah. Kalau menang kan fans MU ini keluar gua semua. Bilang ya keluarkan data Van de Beek, keluarkan data Lingard seolah-olah mereka main hebat. Dikira Watford 4 kali juara dunia kali ya, sehingga dipuji-puji. Tapi kalau Arsenal yang main bagus di European League menang semua, dibilang oh ya lawannya cemen, lawannya cupu. Ya sudahlah, terserah lu lah mau ngomong apa. Kalau untuk gue sih intinya ya dua-dua main gak banget, dua-dua ugly win. Dan ya nggak ada masalah dengan ugly win. Kadang kita harus melakukan ugly win untuk meningkatkan moral para pemain, dan itu yang terjadi semalam. Nanti malam masih ada beberapa match yang mungkin besok gue bahas, kita lihat aja. Tapi gue nggak tahu juga apa gue nonton atau enggak. Enak juga sekali-sekali 2 hari 3 hari nggak nonton bola gitu. Midweek nanti ada liga full mulai Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini yang akan lebih seru. Di sini baru lihat di bawah tekanan apakah para klub-klub ini bisa survive karena jaraknya itu tipis banget ya. 6 poin, 9 poin sama ranking tengah. Jadi lu kalah sekali udah lewat, dilewati. Lu kalah 2 kali dari atas bisa turun ke bawah. Ini yang ditunggu. Inilah serunya IPL. Oke, kita ke La Liga. Barca menang, akhirnya benar-benar menang meyakinkan. Tapi sudah berkali-kali gue bahas di DPI, peningkatannya itu progresnya kelihatan, sangat kelihatan dan benar-benar meningkat. Dengan progres meningkat artinya this team, bukan hanya Kuman, this team, the whole team itu sudah percaya dirinya kembali lagi. Dan efektivitas, kalau lu bermain lebih percaya diri, lebih yakin, efektivitas secara tidak langsung akan meningkat. Kecuali lu bapuk banget kayak Braithwaite, itu mau percaya diri segudang pun gak akan susah cetak gol. Oke.
menang 4-0, akhirnya clean sheet dan juga bisa cetak banyak gol. Sebelumnya kan menang cetak 3 gol tapi kebobolan 2, sekarang kebobolan 0. Dan ini progres yang bagus sekali. Seperti yang gue bilang, pelan-pelan akan meningkat, sekarang berada di rank 3 di belakang Real Madrid. Nah, sementara Real Madrid seri. Real Madrid seri, Zidane ngamuk-ngamuk di media. Gue baru baca Zidane ngamuk-ngamuk. Sebenarnya gue bilang masuk akal karena airport di Madrid itu kan kena apa namanya, badai salju. Jadi mereka harus tunggu 3,5 jam di airport di Madrid, Barajan kalau nggak salah namanya. Terus main di Osasuna, lapangannya beku, oke? Lapangannya beku. Gue bingung, selevel La Liga kok lapangnya masih nggak pakai heater ya. Gue bicara 35 tahun lalu, 35 tahun yang lalu kira-kira atau lebih, FC Utrecht itu baru bangun stadion, itu lapangannya sudah pakai heater, floornya, fieldnya. Jadi kalau beku bisa dinyalain heaternya, nggak jadi beku, sesimpel itu. Dan itu mungkin mayoritas dari stadion di Belanda itu pakai heater. Tapi gue nggak tahu kenapa di Spanyol nggak pakai. Anyway, Zidane ngamuk-ngamuk. Gue rasa bukan karena 0-0 aja, tapi dia bilang, ya kita harus main dan kita manusia. Cuman itu nggak pernah diperhitungkan. Kita datang untuk bermain, untuk mengentertain, dan itu sudah kita lakukan. Dia nggak mau bahas soal skor karena dia bilang permainan yang kita tunjukkan dan Osasuna itu bukan permainan sepak bola, but karena kita wajib main ya kita lakukan itu. Kalau gue bilang, kalau dengan statement itu untuk gue 50-50, karena banyak sekali klub yang bermain di dasar yang beku, terutama kalau lu ke Rusia dengan Champions League di bulan Februari Maret itu dinginnya gila-gilaan. Mereka nggak komplain juga kok. Dalam arti kekalahan itu bukan atas dasar itu, tapi kekalahan murni ya ketidakkonsistenan Madrid yang gue udah puluhan kali bahas, lebih ngandelin skill individu dari sebuah sistem. Gue rasa Zidane mungkin harus mengacak ke sana. Tapi di sisi lain dia juga bilang, kita belum tahu kapan bisa pulang. Apakah hari Minggu, Senin, Selasa, dan mereka harus main Copa del Rey lagi atau Super Cup lagi kalau nggak salah. Jadi ya ini to be continue. Kalau seandainya Super Cup lawan Bilbao atau next match-nya kalah lagi, nggak tahu lagi alasan apa yang dia keluarkan. Jadi cuman untuk gue ini alasannya masih 50-50 lah. Oke, kita ke Bundesliga. Munchen kalah, akhirnya nggak bisa bounce back lawan Gladbach. Yang lebih parah lagi, unggul 2-0, kalah 3-2 lawan Gladbach, Interkiller. Kalau dibilang Gladbach hebat, kalau Gladbach hebat, mereka nggak berada di rank 7. Dengan kemenangan ini aja mereka berada di rank 7. Jadi tidak sehebat itu. Cuman Munchen memang, gue nggak tahu ya, gue kasihan juga sama Hansi Flick ini. Karena setelah menang semua yang bisa dimenangkan musim lalu, ekspektasi ini kan tinggi. Ekspektasi tinggi, musim ini itu dari awal sudah mulai kelihatan. Kalau gue bilang sih pemainnya overload ya. Pemainnya overload itu bukan dari sisi fisik. Karena kalau lu overload fisik, lu rentan cedera, itu bisa diperbaiki cepat dengan pola makan yang benar, recovery yang benar, itu cepat diperbaiki. Tapi kalau overload lu mental, ini yang jadi masalah. Karena pemain yang musim lalu bagus, musim ini nggak begitu kelihatan. Yang paling konsisten kan cuman Lewan. Müller nggak begitu bagus seperti musim lalu. Goretzka pun demikian. Kimmich, Alaba, Davies yang kemarin gue baca dibanderol 120 juta. Davies nggak sebagus musim lalu. Ditambah pemain-pemain lainnya lah, Pavard lah, siapalah. Nah, dan ini feeling gue ini akan berlanjut dalam arti sistemnya sih nggak berubah. Mereka berusaha, tapi karena mereka nggak bisa tampil all out,
Jadi seringkali kehilangan bola, dan kehilangan bola ini kan berakibat atau kurang fokus atau apa, sering kebobolan. Kalau kalau gue lihat sih bukan mereka mendadak nggak bisa main bola, tapi murni overload dari apa namanya, liganya, dari jadwalnya. Belum nanti mereka harus ke, mana, bermain untuk ke Piala Dunia antar klub, dan itu harus ke luar negeri lagi, balik lagi, kacau lah Munchen ini. Sementara Red Bull kalah lawan Dortmund 1-3. Haaland yang jadi bintang, dan Dortmund pelan-pelan yang mengalami masa yang nggak bagus juga, pelan-pelan meningkat. Tapi Leverkusen yang bisa mengambil alih atau memperdekat, seri juga kemarin. Jadi Bundesliga ini pun sekarang nggak bisa diprediksi seperti EPL. La Liga masih bisa, dan seperti Serie A. Oke, kita ke Serie A. Milan bounce back, layak menang. Akhirnya Zlatan main sebagai subs, tapi dia main lagi. Dan apa namanya, gue bilang ini sebuah hal yang sangat positif. Kalau lu kalah lawan Juve, lu kan kalah 3 poin. Tapi yang jadi masalah kalah lawan Juve adalah pukulan telak secara moral, secara mental. Apakah mereka layak berada di ranking 1? Kok nggak bisa ngalahin Juve, padahal mereka main bagus. Apakah mental ini bisa kembali? Tapi mereka bounce back. Permainan nggak jauh beda. Gue nonton nggak lama. Permainan sih cukup bagus seperti biasa lah. Banyak short ball, apa namanya, semua orang bisa cetak gol. Kali ini Kessie yang cetak gol sama satu lagi. Tapi intinya adalah untuk Milannya sendiri bahwa mereka harus berpikir positif. Mereka bounce back. Kalah lawan Juve itu hanya 3 poin. Sekarang mereka dapat 3 poin lagi. Kalau ini bisa diteruskan, itu akan jadi seru sampai akhir musim. Cuman gue masih mempertanyakan. Gue masih nggak yakin bahwa apa namanya, Milan nggak akan kalah lagi. Dan kalau mereka 2-3 kali beruntun kehilangan poin, 4 kali kehilangan poin, bisa nggak mereka bounce back lagi? Karena udah di level segini, udah match ke-15 kalau nggak salah ya, 16 atau 17. Ini sudah masalah mental yang sekarang berbicara. Sanggup nggak? Lu ke atas lebih gampang daripada maintain di atas. Berusaha tetap di atas, ini yang sulit. Dan sekarang Milan harus membuktikan bahwa mereka punya mental. Thanks for watching.